Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Sabira dengan NIM 230221040212 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran ayah dalam mendukung perolehan bahasa baku anak Sabira Aula, tinjauan berdasarkan teori Vygotsky. Bahasa adalah sarana komunikasi paling penting bagi manusia sejak lahir. Bahasa sangat penting untuk menyampaikan pesan, pendapat, dan argumen kepada orang lain selama berinteraksi. Vygotsky dalam Prastiwi 2024 menyatakan bahwa bahasa adalah sarana bagi manusia untuk berkomunikasi satu sama lain, yang penting bagi perkembangan sosial dan kognitif. Kemampuan bahasa sudah ada sejak lahir, bahkan selama kehamilan. Dan itu merupakan sebuah anugerah yang memungkinkan manusia berkomunikasi secara efektif. Namun, kemampuan bahasa yang efektif tidak berkembang secara otomatis. Untuk menggunakan bahasa dengan baik dan benar, diperlukan proses yang panjang dan kompleks yang dikenal sebagai pemerolehan bahasa. Menurut teori Vygotsky, pemerolehan bahasa sangat terkait dengan interaksi sosial dan dukungan dari orang dewasa di sekitar anak. Melalui interaksi tersebut, anak dibantu melewati zona perkembangan proksimal sehingga mereka dapat menguasai bahasa dengan lebih efektif dan optimal. Dengan demikian, peran lingkungan sosial dan bimbingan orang dewasa itu menjadi faktor penting dalam proses pemerolehan bahasa anak. Berdasarkan teori Vygotsky, penelitian ini menitikberatkan pada peran ayah dalam proses pembelajaran bahasa baku anak Sabira Alula. Orang tua, terutama ayah, berperan penting sebagai mediator yang memberikan bimbingan dan dukungan dalam interaksi sosial sehari-hari, sehingga membantu Sabira Alula belajar bahasa secara alami sekaligus menguasai penggunaan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa dengan nilai komunikatif tinggi yang digunakan untuk kepentingan nasional dan dalam situasi formal atau resmi. Sebagai bahasa resmi, bahasa baku atau ragam baku digunakan oleh masyarakat umum dan sering digunakan dalam acara formal atau saat berkomunikasi dengan orang-orang berkedudukan tinggi. Lah, tahu tidak kenapa kalau pohon-pohon itu setiap Idul Fitri itu dan tidak ada suara hewan juga? Kenapa memangnya ya? Karena semua makhluk yang bernyawa di alam semesta itu lagi pada berzikir lah. Berarti kuman di tangan kita juga sedang berzikir. Jawab, kuman-kuman, gak usah kuman-kuman, halo. Gak usah kuman, kan masih ada harimau sama singa, jauh sekali. Tapi beneran memang semuanya lagi pada berzikir. Memangnya iya? Iya. Memangnya iya Om dan Tante? Kuman juga kan, kuman makhluk hidup kan? Iya, kuman kan juga makhluk hidup. Berarti dia berzikir juga dong? Iya dong. Bener juga sih. Dan dia juga makhluk hidup. Ini kita sholat berdua doang nih. Iya. Ibu mana? Ibu di rumah. Oh, ibu di rumah. Lagi tidak ikut sholat? Iya, karena ibu sedang halangan. Lu sedang halangan. Halo bang. Halo bang. Semangat ya dok. Ucapin selamat Idul Fitri dong buat om dan tante. Selamat Idul Fitri ya Om dan Tante. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadahnya diterima ya selama puasa ya. Iya. Amin. Amin. Penelitian ini mengemukakan bahwa kosakata bahasa baku yang terdapat di dalam akun TikTok Sabira Alula dan Ayah menunjukkan bahwa kemampuan pemerolehan bahasa baku yang cukup baik pada anak bernama Sabira Alula yang akrab dipanggil Lala. Dalam konteks akun ini, Ayah Lala memberikan contoh langsung kepada putrinya dengan menggunakan bahasa baku dalam berkomunikasi sehari-hari. Menurut teori Vygotsky, konsep scaffolding berperan di sini, di mana ayah bertindak sebagai pendukung dan membantu Lala belajar bahasa baku melalui interaksi yang langsung, konsisten, dan mendukung. Ayah Lala tidak hanya mengajarkan kosakata baku, tetapi juga pelafalan dan penggunaan kata-kata dalam berbagai situasi berkomunikasi yang terekam dalam video yang diunggah. Selain itu, pengasuhan yang lembut dan konsisten oleh orang tua Lala menggunakan bahasa baku dalam keluarga menciptakan zona perkembangan proksimal yang ideal di mana Lala dapat mengembangkan keterampilan bahasanya secara optimal. Dalam salah satu video yang menampilkan percakapan antara Lala dan ayahnya, ayah Lala menggunakan bahasa baku saat mengajukan pertanyaan, dan Lala menjawab dengan kalimat, "Mengapa memangnya ayah?" yang menggambarkan penggunaan yang tepat dan alami dari kosakata baku dalam komunikasi sehari-hari.
Dalam kalimat ini, Lala menunjukkan kemahirannya dalam menggunakan bahasa baku yang ia pelajari melalui komunikasi langsung dengan ayahnya yang sering menggunakan bahasa baku sebagai contoh. Baik ayah maupun Lala menggunakan bahasa baku sepanjang percakapan dari awal hingga akhir video yang menyoroti peran ayah sebagai model bahasa dan mediator dalam proses perkembangan bahasa anak. Interaksi sosial yang insentif dan konsisten dengan orang tua, khususnya ayah sebagai mediator bahasa, sangat berperan penting dalam proses Lala menguasai bahasa baku. Hal ini sejalan dengan teori perkembangan bahasa Vygotsky yang menegaskan bahwa interaksi sosial dengan orang dewasa sebagai perantara merupakan kunci utama dalam penguasaan bahasa pada anak-anak. Dalam penelitian ini, ayah berperan sebagai mediator yang membantu Lala melewati zona perkembangan proksimal atau bisa disebut dengan ZPD dengan menerapkan metode scaffolding. Melalui scaffolding, ayah memberikan dukungan berupa contoh penggunaan kosakata baku dan secara aktif memperbaiki kesalahan Lala, sehingga Lala dapat belajar bahasa baku yang sebelumnya belum sepenuhnya dikuasai secara mandiri dan mulai mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peran ayah sebagai mediator bahasa baku melalui interaksi yang berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pemerolehan bahasa baku pada Lala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.